Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renina Nazira Mulia dengan 8575271007 dari UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup sebagai pemenuhan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Adapun alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pengamatan yaitu yang pertama alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, dan yang ketiga alat sekitar. Ada 5 tumbuhan dan 5 hewan yang menjadi objek pengamatan. Pohon tomat, bunga anturium, pohon kopi, pohon pisang, dan genjer. Adapun hewan ada katak, ayam, domba, laba-laba, dan siput. Yang pertama, pohon tomat. Tanaman ini punya siklus hidup yang jelas. Ia bernapas lewat daun dan sangat peka terhadap sentuhan fisik pada batangnya. Tomat tumbuh dengan cara merambat atau tegak, lalu menghasilkan buah berisi biji sebagai sarana perkembangbiakannya. Yang kedua, bunga anturium. Tanaman ini bergerak secara pasif. Tanaman ini menunjukkan ciri bergerak secara pasif dengan mengarahkan daunnya ke sumber cahaya. Ia bernapas melalui stomata dan memenuhi kebutuhan nutrisinya melalui fotosintesis. Anturium terus tumbuh dengan nambahnya jumlah daun dan berkembang biak secara vegetatif maupun melalui biji. Ketiga, pohon kopi. Tanaman ini sama seperti bunga anturium. Tanaman ini bergerak ke arah sinar matahari. Sebagai tumbuhan berkayu, ia tumbuh dari bibit menjadi pohon yang kokoh. Nutrisinya didapat dari penyerapan unsur hara tanah dan ia berkembang biak menggunakan bijinya. Yang keempat, pohon pisang. Pohon ini bereaksi terhadap rangsangan lingkungan seperti angin dan cahaya. Ciri khas pertumbuhannya sangat cepat di batang semunya yang berair. Untuk berkembang biak, pohon pisang menghasilkan tunas baru di sekitar pangkal pohon induknya. Yang kelima, genjer. Hidup di ekosistem perairan membuat genjer memiliki adaptasi unik. Ia bernapas menggunakan rongga udara pada batangnya, akarnya bergerak aktif mencari lumpur subur sebagai nutrisi, dan ia berkembang biak lewat tunas air maupun biji. Yang keenam, katak. Hewan amfibi ini bergerak aktif dengan melompat. Ia bernapas menggunakan paru-paru dan kulit yang lembab. Katak butuh nutrisi dari serangga kecil dan berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Ketujuh, ayam. Ayam bergerak dengan cara berjalan. Ia memiliki sistem pernapasan paru-paru yang dibantu kantung udara. Nutrisinya berasal dari biji-bijian. Ayam tumbuh dari fase anak ayam dan berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya, domba. Sebagai mamalia, domba bergerak aktif dengan kaki untuk mencari makanan. Ia bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Selanjutnya, laba-laba. Ia bergerak lincah di atas jaring dan sangat peka terhadap getaran mangsa yang terjebak. Laba-laba bernapas menggunakan paru-paru buku. Ia terus tumbuh melalui proses ganti kulit dan berkembang biak dengan menghasilkan kantung telur. Yang terakhir, siput. Siput bergerak menggunakan otot perut dan sangat sensitif terhadap sentuhan sebagai bentuk perlindungan diri. Ia bernapas menggunakan paru-paru sederhana, memakan tumbuhan, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kesimpulannya, meskipun mekanisme gerak, cara bernapas, dan berkembang biaknya berbeda-beda, ke-10 objek ini memiliki ciri dasar yang sama sebagai makhluk hidup. Sekian hasil pengamatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.